Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, menanggapi hasil survei elektabilitas LSI dan Poltreking, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berharap bisa memenangi Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Untuk meningkatkan elektabilitas, Ridwan Kamil mengatakan dirinya akan fokus meyakinkan warga Jakarta yang belum menentukan pilihan dan mengetahui program unggulannya bersama Suswono. Dalam dua survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia dan Poltreking, mantan Gubernur Jawa Barat yang berpasangan dengan Suswono ini mendapatkan elektabilitas paling tinggi masing-masing 51,8% dan 47,5%. Apapun itu pertanyaannya, ya. Rentangnya masih besar ya, 15-20%. Mungkin karena visi misinya tadi belum tersosialisasikan. Mudah-mudahan mungkin setelah pasukan ini bergerak, pasukan relawan bergerak, ada debat kan. Debat mungkin disaksikan sehingga bisa mendengar dan mudah-mudahan golongan yang masih belum memutuskan di rentang 15-20% ini bisa meyakinkan ke titipan vote-nya ke pasangan Ridho. Kami ada di perbatasan, kadang kurang sedikit, kadang lebih sedikit, tapi mudah-mudahan bisa lebih dari 50% supaya menangnya satu putaran. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno optimistis akan menang satu putaran setelah melihat kenaikan signifikan pada survei elektabilitas dirinya dan pasangannya Pramono Anung. Rano yang ditemui kala berjumpa dengan relawan Anies Baswedan di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat menegaskan jika kenaikan survei elektabilitas dirinya adalah berkat dukungan masyarakat Jakarta. Rano juga mengapresiasi dukungan pemilihnya yang membuat elektabilitas mereka mulai menanjak. Dia berharap dukungan terus menguat dan bisa memenangkan Pilkada Jakarta satu putaran. Nggak bisa dilepaskan adalah partisipasi masyarakat. Itu yang membuat survei itu meningkat. Dan saya bukan takabur, saya makin yakin seminggu lagi semakin meningkat. Karena ya tiap hari penjadwalan yang dipimpin oleh Sekretaris Pak Arya Bima itu sudah menjadwalkan saya. Artinya saya ini cuma mengikuti yang sudah dijadwalkan. Nah, itulah yang membuat kita makin optimis bahwa kita akan mencapai hasil maksimal. Hasil maksimal ini berapa? Wah, kita selama belum bisa berhenti. Artinya ya berhentinya itu kan bahasanya 3 hari sebelum penetapan. Itu udah masuk masa tenang, itu baru kita bisa berhitung itu. Prediksinya satu putaran? Saya pikir semua orang berusaha satu putaran, supaya nggak terlalu capek lah. Dan bisa cepat kerja Pemda DKI. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Delegasi Indonesia walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato di sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat kemarin. Melalui unggahannya di platform media sosial X, Kemlu RI mengabadikan momen walk out tersebut. Menurut Kemlu, selain Indonesia, sejumlah negara yang melakukan walk out adalah anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan Gerakan Non-Blok, antara lain Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, hingga Kuba. Sebelumnya, saat menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara Gerakan Non-Blok mengenai Palestina di New York dan pertemuan tingkat menteri mengenai situasi di Gaza dan implementasi solusi dua negara, Menlu Retno Marsudi mengajak negara non-blok dan negara lain menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pengakuan negara Palestina. Tetap bersama kami, Saudara. Kompas Petang akan dilanjutkan rekan saya Tifal Solesa. Ya, Cindy, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan membeberkan pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat kemarin. Kami punya diskusinya, usai jeda berikut.